Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Magdalena dengan NIM 331200050, Prodi Akuntansi semester 3 kelas A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan materi yang berjudul Perencanaan Publik. Yang pertama yaitu teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Yang kedua yaitu perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Yang ketiga yaitu perencanaan dengan dimensi pendekatan regional, menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Dan yang keempat adalah perencanaan mikro, adalah perencanaan skala terinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Yang kedua yaitu sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana, yaitu rencana strategi yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan yang kedua rencana operasional, yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategi dilaksanakan. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah atau top down, bawah atas atau bottom down. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama penyusunan rencana, yang kedua yaitu penetapan rencana, dan yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Yang ketiga yaitu siklus perencanaan publik. Dalam pencapaian perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering menjadi halangan, seperti kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan, kegagalan dalam memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Yang berikutnya yaitu teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu perencanaan komprehensif atau comprehensive plans, perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis berupa wilayah organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasanya jangka panjang, dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. Yang kedua yaitu perencanaan sistem plans. Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat serta sistem pembuangan limbah. Dan yang ketiga yaitu perencanaan di tingkat daerah, district plans, area perencanaan. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif, dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. Dan yang keempat, perencanaan subsistem plans. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis
lebih detail untuk subsistem dari fasilitas komunitas secara luas. Dan yang terakhir adalah perencanaan tempat atau site plans. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan. Survei. 3 jenis survei yang biasanya digunakan, yaitu survei melalui pos atau mail list survey, tidak memerlukan pelatihan atau perekrutan pewawancaraan, mengizinkan subjek merespon dengan sesuka hatinya, dan menyediakan subjek waktu untuk menjawab secara rinci setiap pertanyaan yang mungkin memerlukan penelitian. Yang kedua, survei melalui telepon. Telepon survei. Survei melalui telepon dapat dilakukan dengan cepat, lebih murah ketimbang survei kepada perorangan, dan menghindari bias yang disebabkan oleh penerimaan responden. Dan yang terakhir, survei per orang atau in-person surveys. Survei ini akan berjalan baik dengan kuesioner yang panjang atau banyak, mampu mendapatkan populasi yang sangat sulit dijangkau, dan merekam respon responden secara visual. Visioneering. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk pembangunan cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Tema ini kemudian disusun ke dalam pernyataan visi yang lebih berfokus pada image masyarakat di masa yang akan datang. Brainstorming, yaitu teknik brainstorming. Kegiatan dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut. Pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. Masing-masing anggota kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. Pengulangan jawaban diperbolehkan, namun diskusi tidak diperkenankan dalam hal ini. Masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. Dan yang terakhir, jawaban kelompok dihasilkan. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.